mendengarkan podcast ini. Kebenaran itu paralel. Oleh karena Allah adalah Allah yang esa, Allah yang satu, tunggal, mono, maka kebenaran pun juga tunggal. Artinya hukum kehidupan ini dalam berbagai aspek pasti paralel. Gejala-gejalanya pasti sama, mekanismenya pasti sama, paralel atau sejajar, saudaraku. Tuhan tidak menghendaki keberadaan manusia yang bodoh. Allah tidak menghendaki kebodohan. Tetapi bukan berarti dengan sendirinya orang bisa menjadi cerdas. Bukan berarti secara otomatis lalu orang bisa menjadi cerdas. Tuhan tidak menghendaki sakit penyakit. Tetapi bukan berarti dengan sendirinya atau secara otomatis seseorang bisa sehat dan panjang umur. Ada tanggung jawab yang harus dipikul, ditunaikan setiap individu. Sebagaimana Tuhan menciptakan bumi ini juga dalam keadaan masih harus diolah. Dalam keadaan yang mentah. Berbagai kekayaan mineral yang terkandung di dalam perut bumi ini akan tetap tinggal sebagai bongkahan sampah yang tidak berguna sama sekali jika tidak dieksplor dan diolah dengan smelter dan berbagai alat-alat canggih lain sehingga menjadi nikel, sehingga menjadi besi, sehingga menjadi tembaga, emas, uranium dan lain sebagainya. Paralel. Demikian pula dengan keselamatan, saudara. Mekanisme ini juga berlaku pada proses keselamatan. Tuhan menyediakan fasilitas keselamatan dan manusia yang menerima fasilitas keselamatan dengan cuma-cuma itu harus memanfaatkan atau menggunakannya dengan bijaksana. Sayang sekali, saudaraku sekalian, banyak orang tidak memahami hal ini. Oleh karena ketidakmatangan berpikir dan tidak memahami kebenaran Alkitab yang substansial, penyesatan yang terjadi di kalangan orang-orang Kristen, ketika orang Kristen berpikir bahwa keselamatan bisa berlangsung atau terjadi secara otomatis, ini pandangan yang keliru, saudara. Kalau dikatakan sesat, mungkin agak kasar, tapi menyimpang bisa. Orang-orang yang berpikir bahwa jika Tuhan sudah memilih dan menetapkan bagaimanapun dia akan selamat. Padahal kita perlu membedah keselamatan itu apa. Surga itu bagaimana, saudara? Keselamatan bukan hanya terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Tapi keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Dan rancangan semula Allah itu manusia menjadi manusia Allah, man of God, yang memiliki kemampuan berpikir dan berperasaan searah dengan Allah. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 firman Tuhan mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Tetapi bukan berarti lalu secara otomatis dan dengan sendirinya manusia tidak binasa. Atau bukan berarti lalu secara otomatis dengan sendirinya orang masuk surga. Memang Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Tetapi saudaraku, ada tanggung jawab. Makanya di 2 Petrus pasal 3 tadi, ayat 9 mengatakan demikian, ayat yang berikutnya ayat 11 mengatakan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Suci dan salehnya kamu harus hidup. Kesucian dan kesalehan yang berstandar Allah. Itu maksud keselamatan Tuhan berikan.
Yang oleh karenanya Tuhan memberikan kepada kita fasilitas penebusan. Tuhan memberikan Roh Kudus. Ingat, kalau seorang menerima meterai Roh Kudus, berarti dia harus rela dimiliki oleh Tuhan. Dia harus rela dibentuk. Dan hidup 70 tahun di dunia merupakan sekolah kehidupan di mana orang diproses untuk dikembalikan ke perancangan Allah semula. Lalu Tuhan memberikan Injil. Injil kabar baik. Tidak mungkin orang memiliki Tuhan Yesus tanpa mengerti Injil. Orang memahami Injil pasti memiliki Tuhan Yesus. Kalau kebenaran Injil tidak dibutuhkan, Tuhan Yesus cukup hadir di tengah-tengah masyarakat Yahudi waktu itu 2 minggu saja, lalu disalib, selesai. Lalu penggarapan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Ini harus dimanfaatkan. Ini tidak otomatis membawa orang kembali ke rancangan Allah semula. Ada tanggung jawab. Maka tadi saya katakan paralel. Jadi jangan berpikir bahwa kita secara otomatis masuk surga. Bagaimana bisa begitu? Saudara, dunia kita itu sudah jatuh dan rusak. Orang itu secara otomatis bisa rusak. Menjadi rusak itu otomatis. Karena dunia sekitarnya rusak. Orang pasti akan cenderung terpengaruhi. Pasti. Itu pasti. Rusak itu otomatis. Tetapi menjadi baik itu pilihan dan perjuangan. Menjadi rusak itu otomatis. Tapi menjadi baik itu pilihan dan perjuangan, saudara. Menjadi baik itu perjuangan. Ketika aku lapar, Engkau berikan aku makan. Ketika aku haus, Engkau berikan aku minum. Ketika aku bertelanjang, Engkau berikan aku pakaian. Nah, orang-orang seperti ini masih bisa masuk dalam dunia yang akan datang nanti. Setiap manusia dihakimi menurut perbuatan. Ini bisa masuk dunia yang akan datang. Tapi orang Kristen itu di sini, saudara, sempurna. Ini keselamatan. Menjadi jahat itu otomatis, jadi baik itu pilihan dan perjuangan. Tapi menjadi sempurna itu perjuangan pangkat 3. Artinya kerja keras. Usahakan kamu masuk jalan sesat. Betul? Agonisisi dalam bahasa aslinya. Berjuanglah. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kalau orang sudah ditetapkan untuk selamat, bagaimanapun secara otomatis nanti juga akan masuk surga? Konyol, saudara. Selamat itu apa dulu? Dikembalikan ke perancangan Allah semula. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup di sini. Anda punya hidup 70 tahun, 80 tahun. Kalau Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini, Anda akan pukul kepala nanti. Kenapa aku tidak bertobat? Tatap tangis dan kertak gigi. Anda nggak marah kepada Tuhan. Anda nggak sanggup marah kepada Tuhan. Anda tidak akan sanggup marah kepada Tuhan. Tapi Anda akan marah kepada diri sendiri. Ketika semua yang saudara perjuangkan lenyap seperti mimpi dan Anda tidak bisa masuk lagi dalam kehidupan. Ada tanggung jawab di sini, saudara. Bisa dipahami ini, saudara? Jangan main-main dengan hidup, saudaraku. Jangan main-main dengan apa yang saya katakan. Apa yang saya sampaikan ini penting. Ini menyangkut nasib kekal kita. Nasib kekal kita, saudaraku. Manusia adalah makhluk yang bersifat fisik. Fisik. Manusia adalah makhluk yang bersifat fisik. Hal ini saya maksudkan untuk menegaskan bahwa kita membutuhkan tempat. Kita membutuhkan Eden. Kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Daniel pasal 12 ayat yang kedua, saudaraku sekalian. Daniel pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Semua manusia akan dibangkitkan dengan tubuh fisik. Physically.
Ini yang paling mengerikan. Bumi di mana kita hidup ini, saudaraku, akan menjadi lautan api. Itu kalau kita melihat teks bahasa Indonesia, lautan api. Tapi sebenarnya teks aslinya bukan lautan, tapi danau api. Limne Taupuros. Limne, ini danau. Kalau lautan Talasa. Bukan ini. Dalam kitab Wahyu bukan menggunakan kata Talasa, tapi Limne. Lebih tepat diterjemahkan the lake of fire. Danau api. Semua orang akan dibangkitkan. Nah, nanti ada orang-orang, saudaraku, yang akan ada di sini. Kehinaan kekal. Lalu ada orang-orang yang akan diangkat. Ini baru namanya rapture. Harpasometa. Ini baru pengangkatan, rapture. Nah, kalau orang sampai tertinggal di sini, dibangkitkan lalu masuk kehinaan kekal, dia tidak ada kesempatan lagi untuk diungsikan. Ini kondisi yang sangat mengerikan. Dan Anda jangan sampai di sini. Kenapa dikatakan danau api? Sebab yang akan menjadi lautan api sangat besar kemungkinan bumi ini atau seluruh solar system. Jadi matahari dan keluarganya ini akan menjadi lautan api. Mungkin termasuk Merkurius, Uranus, Mars, Venus, termasuk Pluto, planet-planet yang ada ini. Atau jangan-jangan seluruh galaksi Milky Way yang memiliki 200 miliar matahari atau 200 miliar bintang. Bintang maksud saya itu matahari loh. Bintang itu planet yang menyala. Ya, matahari kalau kita sebut. Seandainya seluruh galaksi Milky Way yang menjadi lautan api atau menjadi danau api itu pun kecil juga dibanding jagat raya yang tidak terbatas ini. Ya, dan ini akan menjadi kenangan abadi. Orang-orang yang tidak mau hidup dalam dominasi Tuhan. Orang yang tidak mau hidup dalam pemerintahan Allah. Seperti Lucifer yang jatuh. Nah, manusia itu physically membutuhkan Eden. Itulah sebabnya Allah menyediakan Eden sebelum manusia diciptakan. Kata Eden itu dalam bahasa Ibrani Eden. Sebenarnya yang berarti pleasure, menyenangkan. Eden itu menyenangkan. Eden itu menyenangkan, saudara. Jadi tempat tinggal atau papan, sandang, pangan, dan papan, itu kebutuhan primer. Meneguhkan hal ini, Yohanes 14 ayat 1-3 mengatakan demikian. Ayo kita baca. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kecuali saudara tidak percaya. Ayo kita bedah. Ayat 1 dibaca ulang. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ya, terus? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Nah, dulu kalimat ini tidak saya mengerti. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Saya pikir itu tambahan yang tidak perlu. Waste. Kalimat yang waste. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Tapi ternyata pasti ada maksudnya. Karena ini penting, ku katakan ada atau tidak ada. Mengerti saudara? Ini nggak berlebihan. Hanya ini alasan yang paling tepat. Kenapa Tuhan mengatakan hal ini? Ibu-ibu kalau belanja di supermarket, kadang-kadang telepon ke rumah kan. Di rumah ada apa? Apa yang nggak ada? Ingat tuh? Ya kan? Begitu masak di rumah nggak ada garam, bisa dibayangkan. Kalau ada, lu bilang ada. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Kamu harus katakan karena garam itu penting kan gitu, saudara. Betul?
Di banyak peristiwa kan terjadi ketika mau melakukan suatu kegiatan, loh, mana kok enggak ada itu barangnya? Enggak ada Bu, udah habis. Loh, kenapa nggak bilang? Nah itu. Ini penting, jadi harus diberitahu ada atau enggak ada. Karena itu kebutuhan primer. Terus, kalimat terus. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku berjuang, aku berkorban supaya kamu memiliki kebutuhan ini. Kebutuhan ini terpenuhi. Aku berjuang untuk itu. Menderita, mati di kayu salib, bangkit, dan pergi menyediakan tempat bagi kita. Terus, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan ingin di mana Dia ada, kita ada. Bapak Ibu, ini enggak main-main ya. Kalau seseorang rela memberikan apapun yang dimiliki bagi orang lain, pasti orang yang mendapatkan pengorbanan itu sangat dicintainya. Betul? Sangat dicintainya. Anda pasti tidak pernah bisa mengerti ini, dan saya juga tidak akan pernah mengerti. Tapi kalau kita terus bertumbuh, kita akan lebih mengerti. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia serius memberikan seluruh dirinya untuk kita. Dan Dia ingin, saudara, di mana Dia ada, kita juga ada. Nah sekarang masalahnya, apakah kita juga ingin di mana Dia ada, kita ada? Kalau tidak, kita tidak menghargai perjuangannya. Kalau tidak, berarti kita tidak mencintainya. Dan kalau dipersoalkan kenapa kita tidak mencintainya, jawabnya sederhana. Karena kita telah mencintai banyak objek. Kita tidak sempat menumbuhkan cinta itu secara normal. Mestinya penyerahan kepada kita itu kan tiap hari diupdate. Cinta kita kepada Tuhan juga diupdate. Sampai kepada satu stratal, satu stadium, satu level di mana kita tidak bisa tidak mencintai Tuhan. Percaya itu bisa. Percaya itu bisa. Tentu yang bicara ini juga sudah mengalami walaupun belum sempurna. Sampai tidak tersentuh, Anda akan bisa berkata, aku tidak mengerti kenapa aku begitu mencintai Tuhan. Ini tidak bisa ditularkan dalam satu minggu. Anda harus mengalami perjalanan yang real dengan Allah yang tidak kasat mata itu. Tapi Allah yang hidup. Yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Daniel, Allah yang Sadrak, Mesak, Abednego. Saya sering waktu berdoa menyebut itu. Bapa di surga, yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego, Allahnya Daniel. Kalau peristiwa-peristiwa dalam Alkitab merupakan fragmen nyata, fakta sejarah yang pernah terjadi, aku juga bisa mengalami apa yang dialami oleh tokoh-tokoh iman itu. Walaupun kasusnya berbeda. Tapi aku juga bisa mengalami. Walaupun dia seperti bersembunyi. Tetapi aku mencari dan memburu dia. Aku memilih untuk menemukan Tuhan dalam hidupku. Bahkan kadang-kadang kalau doa sampai kita berkata begini, Tuhan, walaupun aku menjadi seperti orang gila, aku memilih menjadi seperti orang gila. Aku memilih Engkau yang tidak kelihatan. Masalahnya, apakah kita mencintai Dia? Lalu kita sungguh-sungguh ingin berada di mana Dia juga berada. Ini bukan teori loh. Bukan sekedar, oh ya betul Pak, amin, saya setuju. Oh, no need. Bukan setuju-setuju seperti itu. Tapi hidup saudara harus mau dicemplungkan kepada pergumulan untuk bertumbuh dalam kecintaan kepada Tuhan. Di mana kita bisa memindahkan hati di kerajaan Bapa di surga. Itu pun tanggung jawab. Jadi bukan hidup yang penting tidak melukai orang, yang penting orang baik, jadi orang santun, lalu jeglek masuk surga setelah mati. Nah, kalau begini agama-agama di dunia juga begitu. Yang penting berbuat baik, melakukan hukum, santun, lalu waktu mati jeglek masuk surga. Nah, kita harus mengembangkan kecintaan kepada Tuhan yang tidak dimiliki orang-orang beragama. Kita harus mencapai kesempurnaan. You must be perfect. Tahu? Harus kembali ke perantangan semu. Nah, itu diperjuangkan.
Jadi ini paralel, saudara sekalian. Paralel. Mencintai Tuhan, hidup berkenan kepadanya, memindahkan hati di kerajaan Allah Bapa. Itu paralel. Sejajar itu. Same. Sama. Orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, pasti berusaha berkenan. Dan orang yang mencintai Tuhan, berusaha berkenan kepada Allah, pasti memindahkan hatinya di kerajaan surga. Tidak mungkin tidak. Saudaraku sekalian, bagaimana reaksi kita terhadap kenyataan ini? Bahwa Tuhan pergi menyediakan tempat bagi kita. Dia ingin di mana Dia ada, kita ada. Tentu saja saudara, kita harus mempersiapkan diri untuk menemukan tempat tersebut. Dan memindahkan hati kita sebelum kita tutup mata. Nah, untuk itu Tuhan menegaskan di Injil Matius pasal 6. Matius pasal 6. Kalau Bapak Ibu membaca Matius 5, 6, 7, itu golden rule, itu undang-undang emas bagi warga kerajaan surga. Ya. Matius pasal 6 ayat 19. Ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kumpulkan harta di surga. Tadi sudah saya katakan, mengasihi Tuhan, hidup berkenan kepadanya, lalu memindahkan hati. Ini paralel, saudaraku sekalian. Kumpulkan harta di surga adalah usaha untuk mengembangkan diri mengasihi Tuhan, hidup berkenan kepadanya, memindahkan hati kita di kerajaan Bapa, supaya di mana Dia ada, aku juga mau berada di sana. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Dan untuk itu memang harus mengalami perubahan pikiran. Ini bulan-bulan ini terus saya bicara itu, saudara. Kalimat berikutnya, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi kalau mata hatimu gelap, gelaplah seluruh hidupmu. Mindsetnya harus dirubah. Dan itu tanggung jawab kita. Enggak jeglek mudah. Jeglek dengan mudah ke surga. Kalau Alkitab mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, Filipi 2, 5-7 itu. Kita yang menaruh, bukan Tuhan. Kita yang menaruh pikiran perasaan Kristus itu, bukan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita bekerja. Dengan cara kita mendengar Injil. Understanding konsep-konsep kita harus dirubah untuk punya mindset yang baru. Supaya kita punya froneo, nurani di sini. Nah, banyak orang tidak mengerti. Dia pikir percaya Tuhan Yesus sudah selamat. Percaya itu apa? Ilustrasi ini saudara harus ingat terus. Kalau kita ketemu orang di jalan lalu orang itu berkata, kenalkan nama saya misalnya Joko. Nama saya Joko. Saya orang baik. Percaya nggak sama saya? Kan kita yang disalami, kok nggak kenal suruh percaya? Kamu siapa? Oke deh, saya percaya Pak Joko. Lalu untuk apa aku percaya? Betul nggak? Untuk apa aku percaya? Betul nggak, saudara? Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, you kenal dia nggak? Betul dia anak Maria yang lahir oleh Roh Kudus. Betul dia pernah ada. Anda lihat waktu dia disalib? Anda lihat waktu dia bangkit? Juga enggak. Oke, anggaplah Anda tahu apa yang terus Alkitab. Kita punya mata di situ. Anggaplah kita punya mata seperti mata Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Betul? Betul, itu fakta sejarah. Dan memang itu fakta sejarah. Lalu untuk apa aku percaya Tuhan Yesus? Untuk apa aku percaya dia? Untuk apa? Kalau bukan untuk melakukan apa yang dia kehendaki untuk kita lakukan. Betul? Saya percaya Yesus dia Tuhan dan Juru Selamat. Ke gereja. Aku percaya ya dia Tuhan dan Juru Selamat. Untuk apa kita percaya? Ke gereja. Untuk apa kita percaya? Jadi orang Kristen. Nggak cukup. Mengenal dia. Melakukan apa yang dia kehendaki. Tapi Tuhan tidak kasat mata. Di
Dia seperti bersembunyi di balik awan jauh. Sepertinya padahal dia hadir. Nah, kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kumpulkan harta di surga. Itu maksudnya, saudara. Bagaimana aku mengasihi Tuhan. Hidup berkenan. Memindahkan hati. Dengan cara bagaimana? Merubah mindset. Bagaimana mindset bisa dirubah? Konsep-konsep understandingku diubah. Bagaimana merubah understanding? Injil saya dengar. Makanya, saudara, kalau ada kesibukan yang tidak perlu, hobi-hobi yang tidak perlu, clubbing pulang malam, tinggalkan. Reuni-reuni yang dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus tidak perlu dilakukan. Tinggalkan semua itu. Tinggalkan. Kalau you mau selamat, harus benar-benar di sini radikal. Radikal yang benar. Ayat 24. Masih di Matius pasal 6, ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya. Oke, sekarang saya mau bicara hal yang penting. Ini termasuk kunci ini, Pak. Ini termasuk kunci. Allah menciptakan manusia di Eden. Pleasure tadi. Menyenangkan, kata Eden artinya menyenangkan, tentu maksudnya tempat yang menyenangkan. Itu untuk melakukan kehendak penciptanya. Setuju? Katakan amin. Adam diciptakan bukan untuk gratis, tetapi dia harus melakukan kehendak Allah. Taklukkan bumi, mengelola bumi. Tapi yang terutama sebenarnya bukan hanya menaklukkan yang kelihatan, yang fisik. Ada yang metafisik. Apa itu? Iblis sebenarnya. Ya. Tapi nanti di pembahasan lain, supaya jangan di sini terlalu kompleks nanti. Yang penting begini, Eden itu tempat manusia mengabdi kepada Allah. Setuju? Eden itu tempat manusia mengabdi kepada Tuhan. Dengan kata lain, Eden itu laboratorium di mana Adam harus bekerja. Ini Eden. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Bumi terkutuk. Dari Eden jadi Edan. Oke? Eden kedua. Sekarang manusia hidup di sini. Dia harus memilih apakah mengabdi kepada Tuhan atau tidak. Kalau dia mengabdi kepada Tuhan, dia akan masuk ke sini. Ini bukan tempat manusia boleh bebas. Bapak Ibu, mari kita hayati. Sampai kapanpun manusia adalah hamba. Masalahnya hamba Tuhan atau hamba yang lain. Sampai kapanpun manusia harus didominasi, dikuasai oleh Tuhan atau yang lain. Dan penentuannya adalah sekarang. Nggak bisa begini kita hidup suka-suka sendiri, yang penting tidak melukai orang. Ya, begitu mati jeglek ke surga. Salah ini. Apa yang Alkitab katakan saya ekstrak, saya sampaikan kepada saudara tulus tanpa motif apapun. Kecuali saya mau selesaikan tugas dengan baik. Dan saya pun juga dalam kegentaran akan Tuhan. Jangan sampai saya ketemu Tuhan, saya juga dianggap tidak hidup dalam pemerintahan Tuhan dengan benar. Aku mau hidup dalam pemerintahan Allah. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Amin. Tidak bisa Tuhan 90, dunia 10. Tidak bisa. Tuhan sepenuhnya atau tidak usah sama sekali. Nah, ini agak sulit dimengerti, saudara. Karena saudara sudah lama hidup dalam kewajaran. Yang penting aku jadi orang Kristen, bantu gereja, nyumbang gereja. Yang penting aku orang baik-baik, tidak melukai siapapun, jeglek. Saya mengerti orang-orang begini tuh bukan masuk neraka, bisa saja masuk surga bisa. Tapi Anda bukan anak Allah. Yang dimuliakan bersama Tuhan Yesus adalah orang yang menderita bersama Tuhan Yesus. Kalau saya tidak mau menderita, sangat bisa. Sangat bisa. Saya nikmati hidup saya dengan baik. Saya bukan mau nunjukin saya berjasa, saudara. Saya cuma mau berkata, ikutilah teladanku. Saya tidak butuh penghargaan. Kita hidup dalam pemerintahan Allah, bro. Dan dimulai dari sejak kita di dunia.
70 tahun, 80 tahun itu singkat dibanding kekekalan yang tiada tara. Itu dahsyat. Jangan sampai nanti Anda berkata, kenapa aku tidak melayani Tuhan? Waduh, tatap tangis dan ketak gigi itu. Itu mengerikan. Saya khotbah dengan segala emosi dan perasaan yang meluap begini saja. Belum tentu orang berubah loh. Karena takwaannya udah terlalu lama. Jangan main-main dengan hidup ini. Lu gak lama jadi orang cantik, gak lama jadi orang kaya, gak lama bro. Siapapun saudara, bapak ibu maupun anak-anak muda atau remaja-remaja, jangan main-main dengan hidup. Jangan coba-coba main dengan kekekalan. Coba baca 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Ya, ini kebutuhan primer. Kalau ini dibongkar, Allah sediakan kami tempat hunian yang nyaman. Ini huntara, hunian sementara. Huntapnya itu di belakang langit biru nanti, saudara. Kalau Anda bisa menggeser hati Anda, wah luar biasa. Geser. Nanti akan different dengan dunia. Berbeda. Paulus ini, tubuhku ini dibongkar, Tuhan beri saya tubuh baru. Ayat 7. Ayat yang ke-7. Ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Not by sight. Not by sight. But by faith. Jadi ngelihat itu, waduh saudaraku. Baru-baru ini saya mendengar satu kisah nyata dari orang-orang di satu daerah di Indonesia bagian timur. Daerah itu sekarang sudah tidak turun hujan lama. Kering kerontang. Tapi justru kita kering kerontang berbulan-bulan tidak ada hujan. Itu emas keluar. Jadi kelihatan cahayanya. Mereka mengayak emas pagi sampai jam 11-12 siang. Langsung dapat duit, langsung pulang. Cuman mereka kurang rajin. Saya kepikir saatnya saya di situ. Saya buka kemah di situ. Saya ayak, saya tidur, bangun lagi, ngayak lagi. Sampai siang udah dapat duit pulang. Coba kalau saya di situ. Saya bikin kemah di situ. Gua nggak mau tahu. Saya bikin kemah di situ. Capek tidur, bangun lagi, ngayak lagi. Jam 12 malam nggak bisa tidur, ngayak lagi. Kesempatan kan digunakan sebaik-baiknya. Tapi saya punya cakrawala pandangan sudah beda kan. Aku tidak berkesempatan cari emas itu. Tapi aku berkesempatan menggali Alkitab. Dan mengumpulkan emas di kerajaan Bapa di surga. Dengan berusaha berkenan kepada Tuhan hari ini. Menit ke menit. Menit pertama, menit kedua. Terus tuh. Kalau salah aku minta maaf. Dan aku berpikir setiap kali yang kulakukan. Dari saat saya bangun tidur sampai saya tidur. Seakan-akan aku direkam. Di videoin. Dan kalau itu dilihat orang, aku tidak malu. Karena semua yang kulakukan benar adanya. Itu aja mesti dilatih, saudaraku. Coba dilatih. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak pantas kita lakukan. Aku bisa mendulang emas di tempatku. Ayat 9-10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Ya. Supaya kami berkenan kepadanya. Nah, di sini Bapak Ibu. Di dalam tubuh ini artinya ketika kita punya tubuh di bumi maupun di luarnya, ketika kita punya tubuh kebangkitan, tubuh kekal. Aku berkenan. Nah, di sini ada pelajaran mahal yang kita dapatkan. Kalau Anda tidak berkenan sekarang dengan tubuh ini, Anda nggak akan bisa berkenan selamanya dengan tubuh yang baru. Ayo kita berusaha, saudaraku. Tinggalkan kegiatan yang nggak perlu. Ayo, saudaraku sekalian. Kalau ayat 10, karena kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan kita akan dihakimi menurut perbuatan. Anda jangan berkata, saya sudah percaya kok dihakimi. Perbuatanmu membuktikan atau menunjukkan apakah kamu sungguh-sungguh sudah percaya. Tuhan Yesus berkata, bekerjalah untuk roti yang tidak dapat binasa. Lalu orang bertanya, Tuhan, pekerjaan apa itu? Percayalah kepadaku. Loh, percaya kok pekerjaan. Itu di Yohanes pasal 6, Anda perhatikan.
Percayalah, lo percaya kok pekerjaan. Artinya berbuatlah sesuatu sesuai dengan imanmu. Karena iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Percaya itu pistewo. Artinya menyerahkan diri kepada. Pistewo. Menyerahkan diri kepada. Belajar menyerahkan diri kepada yang kita percaya. Seperti tadi ilustrasi, ya oke Pak Joko, saya percaya sama you. Lalu saya harus buat apa Pak Joko kalau saya percaya you? Oke Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Lalu apa yang harus kulakukan? Tuhan pasti menjawab begini, saudara. Ikutlah jejakku. Pasti nggak ada jawaban lain. Bukan sekedar jadi Kristen. Ikutlah jejakku. Kita akan berkata, Tuhan bagaimana ikut jejakmu? Mustahil. Iya. Tapi jarak 40 km dimulai dari 30 cm. Ya kan bisa. Harus dimulai. Kalau ada menunda-nunda dan nggak pernah mengerti bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana hidup berkenan. Aku berusaha berkenan. 2 Korintus pasal 5 itu kan. Sekarang 2 Korintus pasal 4. Pasal 4 ayat 18. Setelah itu baru 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Jadi sebelum Paulus mengatakan kemah tubuhku dibongkar, itu ya, itu ayat sebelumnya berkata demikian. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa tulisan Alkitab pada mulanya nggak ada pasal, nggak ada ayat, satu rentetan panjang gitu Pak. Sekarang dipisah pakai pasal, pakai ayat, terkesan terpisah. Enggak, sebenarnya itu runtutan, runtut tulisan gitu. Diberi pasal, diberi ayat supaya orang kalau nyari gampang, bareng-bareng. Tapi sebenarnya itu tulisan panjang yang nggak terpisahkan. Nah makanya mesti dibaca pasal sebelumnya. Ayat paling akhir di pasal itu ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ya, terus? Melainkan yang tidak kelihatan. Terus? Karena yang kelihatan adalah sementara. Terus? Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Iya. Yuk kita belajar melihat apa yang tidak kelihatan Pak. Kita tuh ketemu orang-orang yang semuanya fokus kepada apa yang kelihatan Pak. Sekarang kita belajar untuk memindahkan hati kita di kerajaan surga. Percaya deh, you nggak akan rugi selama-lamanya ketika Anda ikut apa yang saya katakan. Amin. Percaya deh.